Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia dengan Pak Gun. Pak Gun, tadi kita sebelumnya telah membahas bahwa memang Indonesia ini terus bekerja mewujudkan target untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah begitu ya Pak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut di tengah ketidakpastian global juga begitu Pak. Lantas kiranya kebijakan apa nih yang lebih spesifik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat terus bertahan di tengah ketidakpastian global? Iya, tentu saja kompleksitas permasalahan dan tantangan-tantangan yang timbul ini harus dijawab dengan langkah-langkah yang tuntas ya, mulai dari menyeimbangkan tumbuh kembang perekonomian, kemudian kesejahteraan sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, kita juga mengganti, mengoreksi, dan juga menerbitkan kebijakan-kebijakan baru agar ekonomi berkelanjutan ini tetap pada relnya. Nah, di tengah ketidakpastian global ini, kita lihat bahwa neraca perdagangan Indonesia ini justru surplus. Ini saya kira menjadi modal yang luar biasa bagi kita. Kita tahu bahwa tahun 2022 nilai ekspor kita ini mencapai 291,9 miliar US dollar dan surplus neraca perdagangan ini mencapai 54,4 miliar US dollar. Ini tertinggi sepanjang sejarah kita. Nah, di dalam 8 bulan pertama pada tahun 2023 ini, nilai ekspor Indonesia ini mencapai 171,5 miliar US dollar. Dan surplusnya adalah sebesar 24,3 miliar US dollar. Tentu saja salah satu yang menjadi penyumbang di sini adalah hilirisasi tambang, di mana hilirisasi tambang ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Seperti salah satunya mungkin hilirisasi nikel dan barang, ya, di mana dari hal tersebut ini tumbuh dari 0,65 miliar US dollar pada 2017 ini menjadi 5,94 miliar US dollar pada 2022. Terus yang ferronikel sendiri dari pada tahun 2017 ini 1,33 miliar US dollar ini menjadi 13,62 miliar US dollar pada 2022. Nah, ini tentu saja ini diimbangi juga dengan kepastian hukum terkait dengan kebijakannya, terkait dengan aturannya. Awalnya kita tahu bahwa tumpang tindih aturan yang ada, ketidakpastian hukum, dan juga yang sering disebut-sebut adalah kerumitan prosedur perizinan. Ini telah menjadikan Indonesia menjadi bukan pilihan investasi, yaitu karena masih banyaknya tumpang tindih aturan. Nah, oleh karena itu kita akan mengedepankan bagaimana kedepannya nanti membuat mal-mal pelayanan terpadu. Kemudian kita juga akan menerapkan online single submission risk based approach, di mana ini merupakan aksi koreksi agar investasi mengalir dengan deras dan berkualitas secara sosial dan juga lingkungan, dan tata kelolanya juga lebih baik. Investasi mencapai 826,3 triliun rupiah pada tahun 2020. Ini telah melebihi janji pemerintah, sehingga pada tahun 2022 pun masih melampaui targetnya, yakni sebesar 1.207 triliun. Nah, aktivitas ekonomi ini juga bergerak tidak hanya di Jawa, tetapi juga keluar Jawa. Kita lihat bahwa Sulawesi Tengah misalnya ini menjadi salah satu provinsi dengan realisasi investasi yang terbesar. Dan selain itu, sektor investasi ini juga bergeser ke arah industri logam dasar dan barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Itu tandanya bahwa investasi telah memacu industrialisasi. Berbagai langkah korektif ini saya kira akan semakin meningkatkan secara signifikan investasi yang berkualitas di Indonesia.
Baik, baik, ini perlu digarisbawahi begitu ya Pak Gun, bahwa memang hilirisasi ini juga merupakan salah satu sebagai pendorong utama agar tetap mempertahankan perekonomian di tengah ketidakpastian global saat ini begitu. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa memang pemerintah ini tetap optimis begitu ya Pak Gun ya, dengan target untuk mencapai tahun 2045 dengan telah dibangunnya infrastruktur, kemudian juga reformasi birokrasi dan juga tentunya ada peningkatan produktivitas begitu Pak Gun. Nah, ini kita juga tentunya masih ingin membahas nih Pak mengenai peran Kementerian Kominfo dalam memajukan Indonesia di tahun 2045 dan juga capaian yang telah dicapai di tahun 2023. Untuk Pak Gun dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara karena kami usai jeda akan kembali.